Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman pencinta Trigona Nusantara. Pagi ini saya akan melakukan kegiatan untuk menanam pepaya Jepang. Jadi ini penampakannya ya. Ini penampakannya teman-teman. Pepaya Jepang. Ini saya kok menduga untuk si resinnya mungkin bisa diambil oleh si koloni-koloni kecil. Jadi seperti Lebisep atau si Biroi. Jadi ini kalau kita lihat getahnya cukup lumayan, kemarin udah saya coba, ini cukup lumayan. Cuma yang menjadi permasalahan mungkin dari tingkat ini kekentalannya ya teman-teman. Jadi kekentalannya mungkin tidak dia bisa diambil. Ini sepertinya itu permasalahan utama. Jadi ini ada beberapa tujuan untuk penanaman ini, diantaranya untuk memagar terhadap ayam. Jadi ayam itu ya setidaknya mengurangi untuk tanaman belimbing. Kemarin beberapa yang di pot itu mati. Jadi karena di oker-oker lah kalau Jawanya, itu di acak-acak sama ayam pupuknya sehingga dia mati. Nah ini kepentingan dua ya, selain untuk mungkin resin, terus yang kepentingan ketiga adalah untuk pengganti. Jadi ini kami pagi ini akan menanam cukup banyak ya. Jadi, untuk di depan pekarangan yang ada dombeannya, juga untuk di sekeliling sini. Jadi di sini akan kami pagar dengan tanaman ini semuanya di sela-sela AMP ini. Ini ya teman-teman, karena ya seperti kita ketahui ini di sini terlalu terbuka seperti yang video sebelumnya. Jadi ini untuk solusinya akan kami tanam tanaman yang relatif ada pohonnya ya. Jadi ini ada pohonnya. Kalau yang ini kan merambat ya teman-teman. Jadi untuk pohonnya terlalu kecil. Kalau di sini nanti rencana yang pohon si pepaya Jepang itu harapannya getahnya nanti bisa jadi resin. Jadi getahnya ini sebagai resin. Ini kalau coba kita lihat ya teman-teman, ini getahnya cukup banyak. Cuma ini karena sudah 3 hari ya, 3 hari dipotong, jadi dia sudah layu. Jadi ininya udah layu, dan yang getahnya banyak itu yang besar. Jadi ini kalau ini ada yang berkupas sedikit, ini getahnya cukup banyak. Nih getahnya kalau ngelihat dari ini karakteristik ini ya, ini bisa kita tutul dengan tangan ini. Kemungkinan besar dia adalah si sumber resin yang baik. Jadi ini bisa pekat nih, kalau saya pegang ini nih, jadi kayak lem, bisa pekat. Nah ini menurut saya penting, karena kalau ini tidak bisa pekat, koloni tidak akan bisa membawa pulang si resin-resin ini ke tempat sarangnya. Jadi ini teman-teman alternatif untuk sumber resin yang sangat cepat ya, terus sangat mudah ini nanamnya teman-teman. Nanti seperti apa teknik penanamannya, mari kita ikuti sama-sama. Oh ya, yang pertama ini ya teman-teman, jadi kita potongin seperti singkong. Jadi usahakan dulu deder kalau Jawanya itu. Jadi getahnya itu dibiarkan hilang dulu. Nah, didiamkan hilang dulu. Setelah itu motongnya asal aja lah sebenarnya ya, tapi jangan terlalu lancip ya, supaya nanti akarnya kuat. Nah, jangan kebalik waktu melakukan penanaman.
yang bagian bongkol bawahnya tetap harus ditanam. Kalau nanti terbalik mungkin tidak akan hidup, karena untuk penanaman pohon itu ya biasanya kalau yang model langsung ditanam seperti ini mengacunya dari bawah. Ini cukup banyak, ini satu keranjang ikan kami potong, dan di depan masih cukup banyak. Memang kami sengaja untuk nanam cukup banyak karena ada selain untuk eksperimen sumber resin, ini juga akan kami gunakan untuk sumber pakan gurame. Ya, penanamannya seperti apa? Yuk kita tanam pertama dulu yang untuk di depan. Teman-teman, penampakan dari pepaya Jepang. Pepaya Jepang itu juga ada. Nah, ternyata ketangkep nih teman-teman, kelihatan ya untuk ini Thoracea, dia ketangkep. Mana ini? Ini. Nah, Thoracea ketangkep teman-teman. Ternyata dia juga menggemari ini bunga pepaya Jepang. Ini suatu keberuntungan sumber, saya belum tahu ya. Jadi kami belum tahu ini sumber nektar atau polen, tapi yang jelas ini cukup menggembirakan. Kemungkinan besar ini selain juga sumber pakannya, ini adalah si sumber resin. Jadi ini sumber resin pepaya Jepang ini bisa sangat tinggi. Nah, ini yang sudah, ini teman-teman yang sudah cukup ya belum lama nih nanamnya, cuma ini sebentar, dan nanamnya sederhana saja nih seperti itu. Tempatnya juga tempat yang sangat teduh, tapi dia masih bisa bertahan dengan subur. Nah, ini kalau kita lihat yang di sini ini singkong, sementara yang ini adalah pepaya Jepang, jadi kelihatan nyata. Nah, dengan tertangkapnya si Thoracea, dia mengambil si entah nektar entah polen yang ada di sini, maka menambah semangat ya. Jadi nanti menjadi lebih menarik lagi nih kelihatannya ya. Ini bisa kita budidayakan, bisa kita kembangkan selain untuk pagar seperti ini, sekaligus sebagai sumber pakan, dan insya Allah ini juga sumber resin sekaligus untuk pakan gurame. Nah, cara penanamannya nanti seperti apa, nanti akan kami coba nanam di pinggir ini. Nah, ini salah satu contoh yang anak saya menanam, dengan mudah ditaruh saja. Jadi dia sudah cukup ini cukup baik. Nah, ini untuk belimbing-belimbing yang medianya diorek-orek sama ini ayam, jadi pada mati ini ya. Nah, ini penampakannya. Rencana nanti akan kami tanam sekeliling ya. Sekeliling ini kami akan tanam sebanyak mungkin untuk menanam pepaya Jepang ya. Ini kami persiapkan dulu lahannya di pinggir-pinggir, nanti dengan cangkul secukupnya untuk menghilangkan rumputnya. Ini teman-teman untuk penampakan tinggi ini ya, tinggi dahan dari si pepaya Jepang. Kalau kita ukur ini dipotong belum sampai bawah ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat itu setinggi itu ya, jadi sampai setinggi sana itu jauh. Jadi ini yang sudah besar ya. Jadi saya kira dengan kondisi seperti ini sangat ideal untuk Thoracea maupun untuk si Itama. Kalau untuk Biroi nanti tentunya caranya kita
jangan diamkan sampai tinggi, tapi dia kita potongin supaya dia bunganya ada di bawah, itu sekitar 1 meteran dari tanah sampai 2 meter. Jadi kalau untuk pepaya Jepang ini, kalau kita lihat untuk bagian dalamnya persis pohon ini ya, pohon singkong, pohon singkong ini. Nah, kalau kita lihat galihnya dia adalah seperti busa, jadi galihnya seperti busa, tetapi pohonnya seperti pohon angsana ini. Tapi pohon ini tidak begitu kuat ya, mudah kita patahkan. Ini karakteristik vegetasi baru ya teman-teman, yang tadi kita sudah lihat bahwa Sitorasiga ternyata juga diam-diam dia telah mendatangi bunganya yang di depan tadi teman-teman lihat, atau yang menjadi si thumbnail atau cover dari video ini. Ini tentu boleh dibilang adalah vegetasi baru untuk di wilayah kami. Dan ini insya Allah bisa banyak fungsi ya, banyak kegunaan, dan juga ini bisa dimakan ya teman-teman, untuk manusia juga bisa disayur. Nah ini untuk penampakannya teman-teman. Terakhir kita akan melakukan penanaman ya, dan ini cepat sekali perkembangannya untuk tanaman ini, pertumbuhannya cepat. Kita mulai menanam. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman untuk penanamannya. Ini penampakannya untuk penanamannya. Kita buat rapat saja untuk pagar. Ya memang kalau dibuat rapat besarnya agak susah ya teman-teman. Ini sebagian ketutup sama dombea, sudah sangat tinggi sekali. Ini dombeanya ada hamanya itu, belalang. Ini kita baru dapat 2 sisi ya, ini sampai di ujung sana sama di sini. Ini penanamannya hanya simpel saja, kita cangkulin lalu kita tanam, lalu diuruk lagi. Nah ini saya kira teman-teman untuk bagi info saya cukupin sekian, dan ini kita bisa ada kelanjutannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.